Walakin yajuzu an taqalahu in saddaqahu bidakwahu awid da'aha. Tetapi boleh Zaid ini menyerahkan ain atau menyerahkan den tersebut kepada Man apabila Zaid membenarkan pengakuan Man tersebut terkait wakilnya. Sehingga sang Zaid harus pintar, tidak asal membenarkan. Harus ada dalil untuk membenarkannya. Tapi Zaid menyerahkan sifatnya boleh. Ya. Artinya meskipun ada bayinah, nggak harus mengasih. Kalau masih menyimpan belum percaya. Boleh, makanya diberikan boleh. Iya, Jadi sudah nggak wajib. Laku ke Zaid ya. Man. Jadi orang ada paham. Udah tidak ke Zaid. Orang ada pahamnya. Tunjuknya ke Zaid. Lah. Mengerti man ya. Misalnya Pak Mako toko ya jelas. Kemudian Man, katakanlah Man namanya. Tetap. Kok sorot relason? Minta rokok. Apakah sampean itu membenarkan Man ini? Kalau membenarkan boleh kasih rokok, nanti tagihannya kepada relason. Tetapi kalau Man-nya nipu, maka kamu berurusan dengan relason nanti. Berarti iblis nipu Nabi Adam berurusan. Itu pakai iblis. Contoh je bebas. Kita bahas sedih dah. Tidak gua ngaku-ngaku. Ya, contoh lebih dekat lagi. Perintah dari Gusti Allah apa-apa. Misalnya contoh seperti itu tadi, Bang. Man-nya Pak Mako sama kali tidak kenal. Orang relason pun tidak kenal, tidak dikenal. Lalu tiba-tiba datang disuruh relason minta rokok. Maka dalam keadaan seperti itu, pertama tidak boleh dikasih sebelum dia membuktikan benar-benar diutus relason. Sehingga artinya ini kepada asal daripada syariat, yaitu hifdzul mal. Lindungilah kepemilikan dengan cerdik hukum fikih. Lahore man ya itu berarti. Bani naik ganti maksudnya. Coba sampean Zaid gimana? Zaid kan orang dia. Ini Pak ya. Iya. Zaid kan mandi. Hebat mandi. Kok orang. Ini kita malah bulat. Lanjut. Awid da'a annahu muhtalun bihi wa saddaqahu wajaba at-tahqalahu li'tirafihi bintiqalil mal ilaihi. Awid da'a utawa ngaku-ngaku sapa man annahu ing satamene man iku muhtalun bihi, muhtal beh wong kang tampa ligeran bihi kelawan man. Wa saddaqahu lan beneraken sapa Zaid ing man. Wajibah muka wajib apa atamu muwehaken lagu maring man. Litirafihi binti qalil man. Krana pengakuani man binti qalil mal kelawan dadi ngalene bondo iki maring man. Atau ada orang mengaku dia sebagai muhtal beh dan Zaid yang benda atau
harta yang dihiwalakan itu ada para Zaid membenarkan pengakuan tersebut, maka bagi Zaid wajib memberikannya kepada Man. Kenapa wajib? Karena Man ini mengakui adalah pengakuan Man ini adalah intiqalul mal ilaihi. Kepemilikan harta itu sudah pindah kepadanya. Ini tadi bibayinatin. Sekarang li'tirofi bintiqalul mal ilaihi. Bibayinatin. dipraktekkan gimana Dipraktekkan Ilustrasi. terkait hal dari atas tadi, dari Man tadi, misalkan Pak Ma'u Man atau saya Zaid, gimana Pak Ma'u gimana? hewalah itu di otak. ada muhal, ada muhil, ada muhtal, dan ada muhal beh. Muhal beh. Jadi contohnya A, B, C kan. A punya utang kepada B, B punya utang kepada C, jumlahnya sama. Lalu kata B kepada A, kamu nagih saja kepada C, karena saya punya uang utang ya. Keliru. Jadi A punya utang kepada B 5.000. Lalu B ini punya utang kepada C 5.000 juga. Jadi C punya utang kepada B. A punya utang kepada iya. Punya utang kepada benar, contoh pertama A punya utang pada B, B punya utang kepada C, jumlahnya sama. Jadi A dan B itu punya utang, namun beda orang. Yang A punya utang kepada B, B punya utang kepada C. Lalu kemudian B ini datang kepada C. Coba dibalik, C punya utang pada B, B punya utang pada A. Itu. Sama Iya, aja. kan? Cuma arah kedudukannya Itu kan cuma mental dan muhil. Kalau anaknya ke C, nah itu loh. Jadi C-nya dulu. Pak Ma'u aja, Pak Ma'u punya utang ke Pak Nono 5.000. Pak Nono punya utang 5.000 ke Pak Sipul. Lah, sama Pak Nono bilang ke Pak Ma'u, kamu nagih ke sini. Sampai saya benar. Ini yang punya utang kok nagih ke sana. Ini yang punya utang. Jadi Ini punya utang ke sini, Pak Nono. Utang yang saya pinjam dari kamu sekarang ada di Saya suruh nyaur ke sana gitu. Iya. gitu. Dan itu dalam hewalah tidak ada syarat Pak Ma'u harus setuju, tidak ada. Nah sehingga dengan ini yang dikutip di sini ini benar. Yang penting benar ya. Pengakuan karena dasar pengakuan itu maka wajib diberikan. sing tak maksud tadi yang di pertama tadi loh tadi. Yang manda'a tadi yang pertama itu. Mada'a ainin Iya. audainin. Anahu wakilun liqabdin ma'ala zaidin. Kembalilah. Bali. Yang itu maksud saya yang minta di Yang anu itu. muhtal itu adalah yang punya piutang terakhir tadi, yaitu dalam ABC jadi C tadi. Karena B punya utang ke C, mestinya C ini nagihnya ke B. Sekarang oleh B sudah dinegukan jangan nagih pada saya, tapi nagihlah pada si A. Dalam hitungan tadi Pak Ma'u, Pak Nono, dan Pak Sipul. Pak Sipul ini disuruh nagih kepada Pak Ma'u. Berarti
berarti Pak Sipul itu muhtal beh di sini. Jadi Pak Mako siap-siap mengeluarkan. Itu wajib. Kepada Pak Nono. Intinya muhtal B itu ya wakil tadi. Tapi statusnya punya utang. Tapi di sini itu yang menarik nih Pak. Di sini disebutkan dua permasalahan, yang mana di situ berbeda. Jadi satu ada permasalahan wakil, satu permasalahan muhtal bih. Kalau jenengan perhatikan yang permasalahan wakil itu ketika bil bayyinah lam yalzamhu ad-daf'u ilaihi illa bi bayyinah wakalatihi. Sehingga nafi ketemu ini jadi adat hasar, sehingga ketika ada bayyinah harus, nggih kan? Habis itu dilanjutkan walakin ya juzu ad-daf'u lahu in saddaqahu fid da'wah. Nah, walakin ya juzu ad-daf'u ini pakai sigol ya juz. Memang di situ ada khilaf dari Syafi'iyah, sebagian mengatakan wajib, tapi yang muktamad di situ Jamal nukil dari Syaubari itu memang jawaz, al-muktamad al-jawaz. Di permasalahan muhtal, idda annahu muhtal bi wa saddaqahu. Ini seharusnya kalau misalkan bukan fakih yang melihat permasalahan ini semestinya sama dengan permasalahan yang ya juzu daf'u lahu in saddaqahu fi da'wahu, gitu kan? Soalnya sama-sama nggak ada bayyinah. Coba kalau jenengan lihat idda annahu muhtalun bihi wa saddaqahu. Seharusnya sama dengan yang setelah walakin. Seharusnya hukumnya apa? Jawaz juga. Tapi di sini fuqaha membedakan hukumnya. Yang permasalahan muhtal bih hukumnya apa? Wajaba ad-daf'u lahu. Nah, yang menarik di situ perbedaan antara dua permasalahan ini. Kalau yang wakil dia wajib menyerahkan ketika ada bayyinah. Kalau nggak ada bayyinah hanya sebatas ya juzu indal mu'tamad. Tapi kalau dalam permasalahan muhtal bih sebatas shaddaqahu saja itu sudah wajib. Meskipun tanpa ada bayyinah. Nah, ini yang perlu difaham al-farq bainahuma. Yang diwakil ini bisa wajib, dan kalau misalkan nggak ada cuman shadaqahu dan cuman kalau shadaqahu ya juz, tapi kalau muhtal bih shadaqahu saja ini wajib. Nggak perlu bayyinah untuk menjadi wajib dalam muhtal bih. Berarti ini bukan apa ya? Bukan dua permasalahan ini ya. Ya, ini kayak satu permasalahan, tapi ada al-farq bainahuma. Farqnya dakik. Farqnya nopo nggih? Esensi banget. Kalau dilihat untuknya kan yang di atas manidaaf tadi itu ya harus ada bayyinah. Yang bawah ini kan muhtal. Kalau muhtal tidak butuh bayyinah. Kenapa? Ini kan sudah tahu. Iku lho, diundang aku jalur rono ae. Ini kan sudah bayyinah. Lagi mungkin pertanyaan kula ngene iku, iskal kula. Ada yang tahu farq bainahuma ini? Kenapa yang muhtal bih? Ketika dalam khiwalan ketika muhal bih itu setuju dengan muhtal, nggak usah nagih ke sini lagi. Langsung ambil ke sana. Nggak usah. Muhal alaih. Yang membuat khiwalan kan muhtal. Yang pertama Muhtal ya. muhal alaih yang sana. Yang dimintai. Seandainya itu ingkar kan bahaya ya. Gimana? Seandainya yang itu ingkar, kamu nggak anu kan begitu nanti. Ingkar kan tak sedekah. Tapi lho. Sing ada bener. Kayaknya kalau yang bahasan pertama itu kan mengaku wakil. Mengaku Jadi bukan wakil. pemilik. Tapi kalau yang di masalah wakalah ini sudah pemilik gitu. Bukan wakil Bukan wakil lagi. Nah itu sakitnya itu. Pindahan. Niki kalau ten Bujairami niki I'anah nukil dari Bujairami. Hasala al-farqu bainahu wa bainal awal. Soalnya yang li'tirafihi itu Iya, jangan salah ya. Li'tirafihi itu cuma taklil dari idda nahu mutalun bih. Bukan taklil dari lakin ya juzunya. Jadi li'tirafihi itu cuma taklil dari idda nahu mutalun bihnya. Makanya lalu disebutkan di sini wa hasilul farq bainahu
wa bainal awal haitsu yajuzu lahu dafa idza saddaqahu wa la yajib. Kalau yang pertama ini dia yajuzu lahu dafa idza saddaqahu wa la yajib. Tapi kalau yang dalam permasalahan muhtalnya ketika sedekah itu menjadi wajib. Itu tapi cuman farq, nggak ada farq yang lebih dakik. Itu kan cuman farqnya cuman hukumnya aja kan. Yang pertanyaan kalau kenapa sampai segitunya hukumnya? Kalau misalkan yang pertama itu ya juzulahu dafa idza sedekah saja wala yajib. Tapi kalau dalam permasalahan muhtal ini wajib meskipun sedekah. Di Rabi binti Khalid. Iya, sedekah itu jadi syarat wajib. Iya. Kalau yang di dari pihak man, dari pihak Sehingga saya sedekah. koreksinya mengapa sedekah? Iya. Karena hutang itu sudah berumur 1 tahun, berarti sang muhar itu sudah tahu kedudukan piutang tadi segitiga itu, sehingga dia dengan mudah membenarkan ada hewala. Maka dalam keadaan seperti itu ya wajib dia memberikan. apakah ya nanti nih yang pertanyaan Pak Khairon, apakah nanti perbedaan dari dua akad ini berpengaruh dalam masalah domannya ketika nanti angkaro? Kan tadi kan sodakoh. Mungkin lanjutan nanti. Lanjutan. Apa ada? Oh, oke nih lanjutan. Wa idza ini kan masalahnya. Wa idza dafa'a lan ing dalem nalikane nguwehaken sapa zaid. Nguwehaken ya apa yang diwakalakan, apa yang dihiwalahkan. Oh, dia yang di sini wakalah. Ila mudda'il wakalati maring wong kang ngaku-ngaku dadi wakil. Sama berarti. Yang Dari masalah wakalah. Kemudian fa'angkarol mustahiku mukono ngingkari sapa mustahiku wong kang ha'i ayidain. Wa halafa di samping ingkar wa halafa sumpah sapa mustahik annahu lam yuwakkil. Saat temene mustahik iku lam yuwakkil ora tau makelaken sapa mustahik. Mustahik sir. Wakil. Kenapa? Pak Rai tadi. Daemnya wakil. Terus langsung belerok. Nah, iya, lason wakil. Muwakil. Dain wakil. Wa halafa annahu lam yuwakil. Pak, terus Kan al-madfu. Ya mustahik kemudian sekarang berubah jadi muwakil. Tapi muwakilnya diingkari kok. Ya tetap mustahik. iya muwakil. Bukan nggak ada muwakil di sini. Kalau ada wakil masa nggak ada muwakil? Nah, pengakuannya ngaku wakil, pengakuan itu palsu. Kenapa mustahiknya mengingkari? Dia nggak ada muwakil. Bener nggak? Ngaku muwakil. Annahu lam yuwakil, maka jawabannya fa in kana madfu mukalamun ono pal madfu bondo kang den wehaken iku ainan rupa kahana istaraddaha mukon jabelo sapa mustahik ing ain imbaqiyat lamun isih ono apa ain wa illa lan lamun wis entek gharima man sya'a min huma gharima mongko jaluk tempuh sapa mustahik man ing wong saakan ngarepaken sapa mustahik min huma kang tepet saking wakil gadungan lan Zaid ya. Zaid sebagai yang melepaskan barang. Wala rujukan ora ono rujuk. Iku mujud lil gharini kadhe wong kang ngutangi alal akhir ing atase wong kang liya. Lianna karena sak temne gharin iku mazlumun wong kang den zalimi bizamihi kelawan panyonone gharin.
Audainan utawa utang tolaba muka nuntuta sapa mustahik ad-dafi'ah ing wong kang muwehaken fakot hadap loko au ila mudda'il hawalati utawa maring wong kang ngaku-ngaku hawalah. Oh, au ila istilah sisi kedua. Apabila yang mengaku jadi wakil, apabila Zaid menyerahkan kepada orang yang mengaku jadi wakil, kemudian di waktu berikutnya pemilik haknya mengingkari bahwa dia tidak pernah mewakilkan. Di samping mengingkari halafa annahu lam yuwakil, dia bersumpah tidak mewakilkan. Maka solusinya gimana hukumnya? Fa'inkanal matfu, jika yang diberikan berupa benda barang, istarodah tinggal ambil benda tadi. Inbariat apabila masih ada. Wa illa jika sudah tidak ada, gharima man sa'a minhuma, maka mustahik minta tempat kepada orang milih di antara dua, yang ngaku wakil dan yang memberikan. Wala ruju'ah lil gharimi alal akhor, dan tidak ada rujuk bagi gharib kepada yang lain. Kenapa? Li'annahu madlumun bizabnihi, karena sang gharib itu berstatus madlum dengan dasar dugaannya. Panyono Napotan akhor. Goreng napotan akhor di anahu Di beko gorem. oleh jenengan goreng. Nggih. Nek ten kula kosong. Nek pase akhor. Gorem ini statusnya mustahik. Gorem. Nggih. Iya, gharib ini mustahik di sini kan. Dia kan penagih utang. Artinya si mustahik itu ditipu lah di antara kaum kali kaum dua. Bisa mihi berarti nggih. Nggih. Bisa keduanya kaum kali kaum bisa ditipu. Nggih, goreng. Tengok mengeletade wa illa gharimah ya. Man sya'a minhuma. Sing salah satunya udah asompa wis nunjuk kok tak jadi wakil kan. Yang sumpah niki wakilnya yang awal mustahiknya. Praktek itu ya mau. Saudara benda orang abri ada. Misalkan Pak Nono datang. Pak Nono ngaku, wakilnya Pak Sipul suruh anak saya sakos. Mereka bisa main di wakilnya satu Pak Nono. Tanpa tanyaan. Mau Pak Sipul datang. Kakak kami abri itu Pak Nono kamu. Engkau tak wakil lagi. Jangan suruh kakek. Maka Pak Sipul itu oleh nagih kesampean atau Pak Nono. Begitu gitu. Iya. Sedangkan Pak Sipul itu nggak mewakilkan sama siapa saja. Itu mustahik statusnya, goreng. Pas sampai Pak Nono tak gelem aja, maka Pak Nono statusnya juga ditipu. Itu madlumun bizamihi. Coba begitu ya, rasanya. Tapi sudah digoreng nih kok. Hah? Goreng. Iya kadang gitu ya. Digoreng seakan dengan tinggi berarti. Ya mustahik itu yang berhak mengambil barang atau Oke, goreng itu goreng pemberi utang. Goreng. Jadi kan apa namanya ya? Goreng Pilihan yang wakil. sama antara dua orang, yang satu Zaid, yang satu Zaid, yang satu yang ngaku wakil. Nah, sedangkan di sini gharimah man sya'ah, bila mustahiknya menuju Zaid sebagai yang memberikan barang, berarti mustahik itu merasa dizalimi oleh Zaid, statusnya begitu. Sehingga karena seperti itu, maka dia pun tak boleh melangkah menuju wakil, la ruju'an lil gharib alat akhir. Sudah nagih pada Zaid,
karena Zaid dianggap telah menzalimi, lalu mau nagih lagi kepada sang wakil karena wakil gadungan. Tidak ada. Sebaliknya kalau pilihannya kepada wakil, berarti wakil itu yang tertuduh zalim oleh mustahik. Di anak Maka dia tidak boleh kembali ke Zaid. Wala ruju'a lil gharimi 'alal akhari li'annahu madlumun fi zammihi. gorima man sya'aman jadi fa'il kan gitu. Nah berarti kan ngaten nggih. Anu, man jadi maf'ul. Man jadi maf'ul. Maf'ul. Fa'ilnya mustahik atau gharim. Terus man itu ya di antara yang mengaku-ngaku itu dengan yang munasib. Saya sanksinya wala rujuk alil gharim itu maksudnya gimana? Ya iya itu saya bingung. Nggih, ngeten lek niki. Jadi kan ngeten nggih. Pak si A, si B, si A, si B, si C. Suatu hari tiba-tiba si B, si C ini Zaid ya. Suatu hari tiba-tiba si B ini datang ke si C, si Zaid, mengatakan saya wakil dari si A. Langsung orang tiga aja mas. ABC itu bingung nanti mau. Berarti Pak Mas'ud, Pak Nono, Pak Niku, Pak Sipul. Nah, Suatu hari Pak Nono datang ke Pak Mas'ud langsung mengatakan saya ini wakilnya Pak Sipul. Habis itu diambillah uangnya. Tiba-tiba Pak Sipul datang ke Pak Mas'ud. Wallahi saya Mana enggak- uangnya? Loh, kemarin tuh udah diambil Pak Nono, yang mana dia mengatakan wakil dari jenengan. yang memang wakil Habis gadungan, itu, kata baru. nih, Pak Sipul ini angkaro, kan Pak Sipul mustahik di sini. Angkaro dan sampai bersumpah bahwasanya beliau tidak mewakilkan. Nah, ketika seperti itu, ketika fa'in kanal madfu'ainan, tadi kan uangnya yang dikasihkan. Kalau misalkan inbakiyat uangnya masih ada di Pak Nono, oh ya udah tinggal diambil. Dari Pak Sipul tinggal ngambil apa itu yang kan? Kenapa? Yang ngambil Pak Sipul atau Mustahik Pak- langsung apa? Ya, mustahik langsung. Oke. Wa Entah, illa. entah ngambilnya tuh di itu apa di sini? Oke. Di sini sudah. Nah, wa illa, tapi kalau misalkan uangnya ini udah nggak bisa, udah Habis. dipakai buat beli rokok. Nah, ini kan udah talaf. Gorima man sya'amin huma. Dia mau memilih mau Pak Nono ataupun Pak Mas'ud yang mengganti. Di antara dua. Nah, habis itu ini misalkan yang disuruh ganti Pak Mas'ud. Pak Mas'ud disuruh ganti. Ketika seperti itu, apakah Pak Mas'ud ini punya hak untuk rujuk kepada kepada Pak Nono? Oh, aku kok ganti. Habis itu Pak Mas'ud, aduh aku kayak terdolimi ambil Pak Nono. Apakah si Pak Mas'ud ini bisa mengganti kepada Pak Nono? Jawabannya nggak bisa. Wala rujuk alil gorim alal akhor. Sehingga apa namanya Pak Mas'ud itu nggak bisa kembali meminta kepada Pak Nono. Kayak kalau di sini dilihat, jenengan kan sangat terdolimi. Jenengan udah bayar, beliau dapat rokok, tapi jenengan tetap gorim dan tidak boleh rujuk kepada ini. Utangnya wajar. Alasannya Mas? Apa? Alasannya kenapa itu? Alasan. Wala rujuk lil gorim niku ini berarti. Ketika sudah menuntut ke Pak Nono, nggak boleh nuntut ke ketika udah menuntut ke Pak Mas'ud, nggak boleh menuntut ke alal akhor. Oh, gorimnya. Oke. Kalau misalkan mannya ini menjadi maf'ul. Penuntut kedua oleh dulu. Makanya kalau tadi nanya, mannya ini menjadi maf'ul apa fa'il? Kalau misalkan menjadi maf'ul, berarti fa'ilnya ini Pak Sinten Sipul. Mustahik, iya. Fa'il Oke. mustahik. Sehingga ketika Pak Sipul sudah menuntut Pak Nono, nggak boleh kembali ke Pak Mas'ud. Ketika udah menuntut Pak Mas'ud, nggak boleh kembali ke Letado. Intinya memilih di antara dua itu kalau udah satu nggak boleh Ya, pindah. nah. Ketika Nah, satu- Bagi gharim itu tidak boleh merujuk alal akhir pada yang lainnya. Nah, Gharim kan tadi mustahik. mustahik. Makanya saya tanya, gorima man itu fa'il apa maf'ul? Oh, Maf'ul. Sehingga kalau misalkan maf'ul,
fa'ilnya ya berarti Pak Sipul mustahil. Iya, mustahilnya itu. Terus wala ruju'a bagi gharib. Ya. Yang mengganti tadi siapa? Antara Pak Nono dengan Lil gorim berarti ya ini Pak Sipul. Pak Sipul yang Gorima, makanya saya tanya Gorim gorima. nempuh, Fa'ilnya nempuh. apa? Fa'ilnya mustahil kan? Kalau misalkan mannya jenengan jadikan Wong maf'ul. kang nempuh. Wong kang nempui. Iya, Gorim. Napa? wong kang nempui. Maka dari itu kalau misalkan gorimnya itu maknanya wong kang nempui dan mana itu sepakat dengan makna lugoh man alaihi den. Makanya gorima yang di awal itu fa'ilnya siapa? Man. Bukan mustahik. Kalau misalkan fa'ilnya jenengan jadikan mustahik, di situ nanti ada ta'aruf. Wa illa gorima sapa mustahik man ing wong, habis itu wala rujua lil gorim. Ya iya, mat wong sa'a dikuatkan dengan minhuma. Minhuma dari dafe atau mudda'i. Sehingga fa'ilnya ya. Ya mustahil. Nah, habis itu wala rujua lil gorim, gorimnya siapa? Nah, ya ini Antara dua ini ini. siapa? Ya gharim, ya makanya. Gorim kan wong kang nempuh. Kalau bagi saya wa illa gharimah man Gorimahnya sa'a kata mustahil. minhuma. Anu di muta'addikan goromah jaluk. Nah, soalnya kalau gorima niku lazim nggih kan? di muta'addikan goromah Iya, dan tasbus apa mustahik man ilwang sa'a minhuma minhuma. sapa mustahik minhuma saking mudda'il wakalah lan iku Nah, niku Iya, baru berarti bisa kan kalau goroma. dafe atau mudda'il wakalah itu yang gharim, salah satu di antara dua itu. Kalau mustahik masa gharim? Ya yang menerima uang berarti kan gitu kan. Berarti goroma nggih, Iya. bukan gorima. Wala kalau goroma ruju'a pas. lil gharim, dan bagi gharim entah itu Pak Mas'ud Ataupun Pak atau Nono. tidak boleh merujuk pada yang lain. Yang lainnya siapa? Bukan mustahik yang berarti kan? Bukan. Ya. Misalkan tadi Pak Masud yang bayar. Yang bayar. Padahal Pak Nono udah dapat rokok nih, kan udah dibelikan. Ini nggak bisa, Pak Masud nuntut kepada Pak Nono. Li'annahu mazlumun, karena gharim itu orang yang Alasannya mazlum. kan Nah, jelas-jelas saya yang Iya, alasannya nah ini li annahu mazlumun bisa nihi. maka sebetulnya Pak Dia terzolimi dengan bukan prasangkanya. maksud lagi berarti kesalahannya Pak Mak gak tanya-tanya gitu. Enggak konfirmasi. Percaya. kepercayaan Makanya niki niki yang perlu ditaken nih gorima. Yang pertama gorima atau goroma. Goroma kayaknya. Nah, ini Goroma. kalau misalkan goroma dilihat tarotupnya setelahnya nih. Soalnya mazlumun bisa nih. Ketika Pak Masud menyerahkan, Pak Masud tidak boleh nuntut Pak Nono. Sedangkan Pak Nono udah dapat rokok. kalau versi Pak Rahim gorim itu siapa? Tribun wala rujuk al gorim Yang gharim minhuma. Gharim itu fa'ilnya punya saya mustahik. kan Iya. wala rujuk al gorim gorim di situ siapa? Iya. Tapi fa'ilnya gharim kan disebut gharimun, la ruju'an li gharimin. Ya mustahik juga. Loh, kok mustahik? Wa illa gharima. Ghurrama. Jalur tempuh sapa mustahik. Jalur Berarti tempuh. isim fa'ilnya gharimun ya mustahik itu kan. Kok orang kalau mustahil tapi selainnya jadi mustahil. Yang gharim itu bukan mantah. Semuanya man, zaidnya man, mustahiknya man. Leman minhuma. Man kan Kan dari minhuma. asal masalah tadi. Iya, mustahik mintalah ganti pada orang. Ya, yang mengganti masa mustahik. Nah, orang itu isinya yang mudda'il Yang itu. minta Mudda'il ganti wakalah itu dengan mustahik. dafi. Iya, yang minta ganti itu mustahik minta Maka ganti yang kepada minta ganti siapa? Itu disebut gharim. Lah man sa'a. Benih wong kang nempuh. Kata siapa? Man Ya sa'a. berarti. Coba dibandingkan dengan Bukan wong kang nempuh. dengan ayat tidak masuk dakor.
wong kang jaluk tempuh. Iya. Ini berarti Punya saya warip sih, maknanya warip apa sampean? Wong kang nempuhi apa wong kang jaluk yang tempuh? miskin. Barangkali Goreng itu itu. berrumah Orang yang pemberi utang. tadi. Nah, di sini maknanya mongkang nempuh itu. Iya, punya saya wong kang Wong kang nempuhi. Pak Warip tadi kayaknya wong kang jaluk tempuh arahnya. Lah. Jaluk tempuh. Berarti Jaluk mustahik. tempuh berarti orang Mustahik. yang punya piutang itu. Iya, Ustaz. Makanya hurroma mustahik itu minta ganti ke siapa? Ke eman. Sa'amin rumah. Barangkali saya ya nyoba saja ya. Barangkali dengan makna yang berbeda mungkin bisa agak jelas. Kalau memang betul, kalau saya salah ya agak jelas. Tadi kan dikatakan tadi fa'antara mustahik wa kala fa'anahu lam yuwakil. Sehingga almatu ainan istarodda berarti meminta untuk dikembalikan. Dikembalikan mustahik Ya, meminta. mustahik minta supaya kembalikan saja kan gitu. Tapi iya, kalau barangnya memang masih ada. Wa illa artinya wa illa itu kan berarti lam kabur kok. Ya. Kalau sudah nggak ada barangnya bagaimana? Gharrama. Maka mustahik menjadikan dia itu orang yang punya hutang. Milih. Gitu kan. Jadi kan jalur tempuh berarti yang menjadikan dia. Kan barangnya nggak ada, ya sudah lono berarti kan dia hutang. Kan itu ya. Man sya'a minhuma. Menunjuk sapa sing dijalui tempuh ini dari dua orang ini. Iya ya. Kan ada dua orang yang kena sasaran gitu ya. Gitu. Minhuma. Wala ruju anil gharim. Maka tidak boleh merujuk mengarahkan saksian itu rujuk alil gharim, orang yang punya tanggungan tadi yang punya hutang kepada mustahik tidak diperkenankan merujukkan tanggungannya itu alal akhor pada yang lainnya karena dia yang dituduh tidak boleh kepada yang ngadunya pakainya atau apanya itu mungkin itu seperti itu. Intinya gharim itu orang yang punya utang, bukan mustahik. Di antara dua, mudda'il wakalah dengan dafi'. Kalau mustahik sama mudda'il wakalah, maka tidak boleh merujuk yang akhir tadi. Ketika mustahik itu udah Pak Mau kamu harus bayar, nggak boleh Nggak ini boleh. pada Pak. Ya paham. Habis itu li'annahu Madlumun bisa nih. Nah niki yang perlu dianu itu di sini taklilnya. Sehingga ya tadi permasalahannya kalau berhenti di wala ruju alil gharim al akhor. ya. Prakteknya ya tadi. Iya. Pak Masud yang bayar sedangkan Pak Nono udah dapat rokok. Ini kan uangnya udah talif jadi rokok. Pak Nono. Padahal Pak Masud udah dapat rokok, tapi Pak Nono udah dapat rokok, tapi Pak Masud tetap gak bisa rujuk kepada Iya. Pak Nono. Betul. Sehingga alasannya lil gharim itu lamnya apa itu? Lam apa? lil gharim ya ini haknya si ini. Hak. Ya, Jadi kedua. saya tidak punya hak. lil milki bukan Nggih, Ya nggih, sama. sami. Tidak punya milik Oke. untuk merujuk kepada Oke. lainnya. bagi Karena yang gharim itu- itu tidak boleh rujuk pada yang lain. Nggih. yang lain. Ya, berarti ada- kalau misalkan Pak Masud nggak boleh rujuk kepada Pak Nono. Ya. Meskipun uangnya sama Pak Nono udah diberikan ini. Tapi jangan berhenti di situ. Yang pertama, jangan lihat di ianahnya. Yang mana di ianahnya mesti lebih ini kan mutawalat. Wala ruju alil gharim alal akhor mahalluhu. Nah, ini ada mahal. Ini ada qayyidnya. Idza talifat min ghairi tafritin minal qabid. Sehingga kalau misalkan ada tafrit dari qabid, nah ini nanti dia yang gharim. Misalkan yang yang tafrit dari Pak Nononya. Dia menipu dan yang ini, nah baru nanti Pak Nononya bisa jadi gharim. Habis itu sekarang taklil li annahu madlumun bi zamihi. Misalkan nggak tafrid, yang Pak Masud tetap bayar. Nah, di sini di ianahnya bi zamihi ini gua bisa dijelaskan li annal gharim madlumun bi zami nafsihi juga. Sehingga Sebentar, itu diteruskan itu biar tambah jelas.
mahalluhu iza talifat min ghairi tafritin minal qabid fa in kana bi tafritin minhu Nggih, minal fa qabid. in kana huwa al-gharim fala ruju' ala dafi Nggih, jelas. Soalnya rokok udah jadi milik dia. Wa in kana dafi huwal gorim, tapi kalau misalkan yang dafi Pak Mas'ud, sedangkan Pak Nono udah dapat rokok, ya jelas Pak Mas'ud punya roja'a alaihi. Ketika tafrid nih Umi. Tidak bolehnya sini rujuk Nah, situ. sehingga kalau misalkan Itu jadi madlum. Iya. Kan gitu, Mas. sehingga kalau misalkan sampai mahaluhunya dibaca, ini nggak ada dolim sama sekali. Nggak ada pertanyaan, loh Pak Nono wis entuk rokok, kok Pak Mas'ud tetap nempui, nggak iso rujuk. Nah, kayak kalau dibaca mahaluhu, meskipun Pak Nono udah beli rokok, nah ini nanti roja'a alaihi. Paham ya, menangkap. Artinya tadi itu fala ruju'a itu tadi itu kan belum dirinci. Nggih. Ketika Nggak mutlakon. ketika adanya dirinci, dilihat dulu. Nanti si mustahik itu di antara dua itu. Siapa yang dafe atau siapa yang gorim di antara dua. Misalkan Pak Nono dikasih rokok. Rokoknya Pak Nono rokok. Nah, itu kan tafrid namanya. Maka Pak Nono yang dafe, yang gorim, ya kan? Ketika Pak Nono itu gak tafrid, maka yang harus bayar ini. Karena ini si dafe. Begitu. Di adanya begitu. Sehingga ketika nanti tafridnya yang di Pak Nono udah dipakai, yang bayar Pak Mas'ud bisa roja'a alaihi. Iya. Ini kan wakilnya adalah hal pengaku wakil yang sama. Sehingga barangnya tarifah teh. Belum menangkap Kemudian melalui ini kategori ini diartikan jalur tempuh atau dia yang tanggung jawab. Yang Artinya gorim. gorim dalam kasus tafrid ini. Nggih, man yalzamu alaihi ini dafadin. Kenapa demikian? Karena kategori itu bisa jadi yang ngaku wakil, bisa jadi yang ada tetapi di sisi kedua li'annahu madlumun itu mustahil gorimnya, sehingga gorimnya maknanya minta ganti. yang kembali ke mustahik jauh. Ya, Gorimnya artinya orang yang minta ganti. Li'annahu nih sampai ke mustahik yang ada maknanya. yang mana Apa yang ke gorim? Li'annahu madlumun. li anhu gharim iku Gorim. iku mazlum Enggak ke mustahik. Sebelum nempuhin lagi. lah li anhu gharim iya mun menempuhin dia bani mustahik untuk pemahaman tuh Ini balik- antara dafi ban mudda'il wakala. Maksudnya yang didolimi itu siapa? Mustahik apa yang dafi? Nah, ini saya juga nggak paham ini. Mazlum ini yang gharim, pokoknya gharim itu adalah orang yang terzalim. Saya menangkap dari bahan tadi itu keterangannya. Wala ruju'a itu.